Dari Teknik Mesin Angkatan 2. Nah, hari ini kita bakal ngerin UAS Mekanikal Fluida 1 ya. Jadi izin share screen teman-teman. Malam, Bang. Jadi tutor kali ini sebenarnya gue bahas eh, nggak pakai soal tahun lalu ya. Karena lihat ada dari soal tahun lalu, cuma nggak semuanya gue ambil karena nggak relevan sama materi yang sekarang. Jadi yang gue bahas ini terkait materi-materi yang kalian udah pelajarin gitu. Terus nanti juga bakal review latihan-latihan kalian aja. Karena mengingat soalnya dosennya baru kan, Dapariko sama Pak Kolala. Dulu tuh Bu Latifah. Nah, tapi ternyata materi yang tahun lalu gue pelajarin sama tahun ini beda. Jadi eh, kemungkinan untuk soal tahun lalu keluar itu kecil. Jadi kita pakai yang apa namanya, yang dari kalian aja. Maksudnya yang kalian pelajarin. Ya, jadi ini tentang tekanan ya. Tentang apa nih? Dinamika fluida. Oke. Jadi pertama kita lihat ya, sebuah laju aliran pipa dengan sebuah venturimeter terlihat seperti pada gambar di bawah, di mana P1 P2 adalah 4944 Pascal dengan diameter pipa 10 cm dan diameter venturinya adalah 6 cm. Nah, hitunglah laju aliran dengan diasumsikan alirannya adalah uniform dan tidak terdapat losses pada pipa. Jadi kan kita ada yang kita ketahui nih. Diketahui saja eh, delta P atau P1 dikurang P2 sama dengan 4944 Pascal. Terus diameter pipa 1 B1 sama dengan 10 cm. D2 sama dengan 6 cm. Nah, terus asumsinya ini uniform state, uniform state, terus tidak terdapat losses. Hmm, uh, losses. Ya. Terus yang ditanyain adalah, nah, itu mah yang dicari adalah eh, laju aliran air yang terjadi. Berarti yang ini kan. Gimana cara nyarinya? Pertama, kita harus tahu dulu kan kemarin kalau kita tahu lah ya, ada rumus debit air di mana Q1 sama dengan Q2. Kan, kalau ini kan karena dia pipanya searah, jadi hanya ada Q2. Q in sama dengan Q out. Terus habis itu kita cari berapa sih volume, berapa sih laju alirannya atau volumenya dulu sebenarnya sih. Kan kita belum tahu nih nyari volumenya. Nah, rumus Q-nya ini tuh A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Tuh kan. Nah, V-nya ini juga kita belum ketahuin ya. V1 ini kita belum ketahuin atau V2 tuh kita juga nggak tahu ini kecepatannya kan. Nah, cara nyarinya kita yang diketahui apa sih? Diameter. Diameter dari si Venturi meter ini. Jadi kita bisa langsung aja kan tahu. Eh, jadi kita tinggalin aja sih. Misal F1 sama dengan A2 dibagi A1 dikali V2. Nih, kita cari dulu persamaannya. Terus V1 sama dengan A2 nya berapa? Kan ini kan A-nya ini luas. Nah, centimeter ini apa sih? Biasa kan pipa ya. Pipa itu berarti pi R kuadrat atau pi D pi D ya. Pi D ya pi D luasnya. Pi D ya. Pi D dulu. Hmm. Pi D per 4 harusnya.
kan. Jadi kita tahu pi D per 4 per pi D per 4 dikali pi 2. Ini D1, ini D2 ya. Ini D2, ini D1. Jadi ini bisa kita coret. Pertama-tama tuh kita harus bandingin dulu V1 sama V2-nya. Nanti kita dapat V1-nya sama dengan V2-nya berapa? Jangan lupa kita ubah ke meter dulu. 10 cm ke meter 0,01. 0,1 nih. 1 meter. 6 cm ke meter 0,06 meter. Jadi 0,06 dibagi 0,01 dikali V2 sama dengan 0,4. Nah, V1-nya sama dengan berapa? Kita hitung 0,06 dibagi 0,01. 0,1. Itu 0,6 V2. Jadi V1 sama dengan 0,06 V2. Nah, selanjutnya V2 VDD. Ini luas dengan ini pi d kuadrat ya, lupa ini dikuadratin. Seperempat pi d kuadrat. Jadinya, berarti ini kuadratin dulu. Berarti 0,06 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat. 0,06 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat. Hasilnya 0,36 pi 2. Oke, selanjutnya kan kita udah tahu nih perbandingan V1 sama V2. Terus kita pakai rumus, kan ini di asumsinya tadi tidak terdapat losses pada pipa. Jadi kita pakai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli apa? V1 ditambah rho GH1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan V1 V2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kan kita harusnya biasanya di sini ada HS-nya ya atau H lossesnya ya. Tapi karena H lossesnya ini tidak terdapat losses pada pipa tersebut, jadi kita nol atau nol. Jadi dari rumus ini kita bisa langsung aja. Yang tadi kita ketahui apa? Tekanannya kita udah tahu ya, P1 dikurang P2-nya berapa. Rho-nya ini kan pakai rho air ya. Ya, rho air. Terus juga H1-nya udah ada, V2-nya juga udah ada. Jadi tinggal kita langsung masukin aja. Nah, jadi kita mau nyari V1-nya atau V2-nya bebas. Jadi gimana cara nyarinya? V1 rho GH. Nah, oke. Terus sebelumnya hmm, nah, terus kan ini kalau centimeter dia beda lagi. Ini tuh cuma perbedaan dari P1 P2-nya jaraknya. Jadi dia tuh nggak ada log GH-nya di sini. Ya pakai. Karena dia tuh bukan yang kayak dari pipa nih aliran, kita yang kayak dari kolam. Nah,
Nah, di sini kan kita tahu bedanya gimana. Ini nggak kayak gini kita. Jadi dia ini logihanya juga nggak ada. Jadi rumusnya jadinya itu untuk P1 ditambah seperdua Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah seperdua Rho V2 kuadrat. Biasanya kita udah dapet ya, P1 dikurang P2 sama dengan seperdua dalam kurung Rho dikali V2, hmm, Rho dikali V2 dikurang V1 kuadrat. Sama dengan, nah, habisnya kita tinggal masukin aja, P1 P2 berapa? 4944 PA. 4944 Pascal. Dengan seperdua rho-nya berapa? 1000 kilogram meter kubik dikali V2 V1-nya. V2-nya 0, jadi kan V1 sama dengan 0,36 V2. Jadi kan V2 dikurang V1-nya adalah 0,36 V2. Tuh, kuadrat. Jadi ini kita kaliin 500 kg per, jadi ini kan Pascal itu ya kilogram per dulu ya. 944 terus ini jadinya 0,464 V2 kuadrat. Jadi nanti kita bisa langsung dapat V2-nya. Ini V2 sama dengan 4944 dibagi 500 dikali 0,64 kuadrat. Ini V2 kuadrat. 0,64 kuadrat itu 4096. 0,4096. Jadi V2 sama dengan akar dari 4944 dibagi 500 dikali 0,4096. Lanjut, ini bisa kita langsung kalkulatorin aja kan. 4944 dibagi 500, nah, 500 dikali 0,4096. 4,91 Bang. 4,91 ya. 4,91 berapa? Meter per second. Kan kita udah dapat nih V2-nya. Jadi tinggal langsung aja. Tadi kita tahu kan V1 sama dengan 0,36 dari V2. Jadi tinggal kita masukin dapat nih. 0,36 sama dengan dikali V2-nya 4,91. Tinggal dikaliin lagi aja. Dikali 0,36. Itu dapat 1,6 apa? 1,77 ya kalau dibulatin. Meter per second. Kita udah dapat V-nya. Kadang ditanyain apa? Laju aliran air. Nah, jadi kita bisa nyari kan Q1 sama dengan Q2, jadi kita bebas mau pakai Q-nya yang di mana aja. Mau pakai Q1 kah yang A1 dikali V1 atau Q2 yang A2 dikali V2. Ini sama aja. Jadi kita pakai salah satu aja, pakai Q1. Jadi Q sama dengan A1-nya berapa tadi? Pi per 4, B-nya B 0,1. 0,1 kuadrat dikali V2-nya. V2-nya V1. 1,77 meter per second. Jadi Q sama dengan, bisa kita hitung,
gitu. Ini dikali 0,1 kali 0,1 dibagi 4 dikali 1,7. Kita dapat 0,0139 meter kubik per second. Atau bisa kita ubah menjadi 9, ini bisa per liter ya kan. Itu dikali 1000. Jadi atau 13,9 liter per second. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Bang, mau nanya Bang. Boleh. Itu V1-nya 0,01 apa 0,1 Bang? V1-nya itu 0,1. Eh, 0,1. V1. V1. Iya Bang, yang Nah ini, yang di kiri itu kan ada nih. 0,06 per 0,01. Oh ini 0,1 salah. Tapi hasilnya Oke sama Bang. kok. Ini Kasih 0,1. Bang. 0,1. Nah, tadi gua ada revisi dikit di sini. Di sini bukan V2 dikurang V1 kuadrat, tapi V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi ini nanti kita kuadratin dulu. Jadinya kan dia 0,36 dikuadratin. 0,126, 0,126. Ini dikurang 0,126. 2, 1296. 296. 1 dikurang 0,1296 berapa ya? 0,8704. 0,8704. Jadi nanti 704. Nah, jadi dua angka dari 494 3,37. Nah ini hasilnya jadi 3,37. 3,37 ini kali 3,37 itu dikali 0,36 1,21. Nah 121 ini hasilnya 0,95 9,5. Nah nih ada yang mau ditanyain nggak buat nomor ini? Bang, itu pas di apa P1 dikurang P2 itu kan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Yang bawahnya itu emang dipangkatin 2 lagi atau itu belum dihapus, Bang? Oh enggak, Yang ini bawah belum 2 dihapus, tadi. belum dihapus. Ya, tuh. Nah, jadi dia dikuadratin dulu baru dikurang, bukan dikurang dulu baru dikuadratin. Oke, ada pertanyaan lagi? Gunanya, Bang. Ini rumusnya ini Boleh. kan kadangan itu dari soal itu bentuk dari soal misal kayak pipa saluran itu kan beda-beda ya, Bang, bentukannya. Itu rumusnya bakal beda atau sama, Bang, rumusnya? Nah, ini kan kebetulan ini venturimeter. Kalau pipa biasa, misal nih, kan kalau gue lihat di soal kalian tuh ada yang pipanya bercabang gini kan, iya kan? Nah, ini tuh rumusnya sebenarnya kalau buat nyari arusnya itu sama aja. Q ini sebagai satu, jadi Q1 sama dengan di sini Q2, Q3, Q4. Itu sama dengan Q
2 ditambah Q3 ditambah Q4 gitu, sama aja. Tapi kan ini karena dia tuh kalau mau pakai Bernoulli ini, dia tuh cuma hanya pipa yang kayak apa, menentuin tekanannya dia. Kayak pipa yang gini, ini ada aliran, terus di sini ada kayak bolongan gitu, Kak. Nah, kita ini baru pakai Bernoulli di sini. Nah, ini rumusnya kalau dia ada aliran, itu kita baru pakai losses-nya, losses. Losses atau, rugi-ruginya. Kalau sedangkan ada juga yang tipe soalnya yang dia cuma ini doang kan, kayak misal, nah di sini kayak kita mau ngangkat mobil pakai sistem hidraulik kan. Nah, ini cuma pakai Bernoulli biasa aja. Kita ngebandingin ini tanpa ada tanpa kita pakai, losses-nya atau rugi-ruginya gitu. Ini pakai Bernoulli biasa yang P1 ditambah, 1/2 rho V1 kuadrat ditambah, Z1 ya. Ini rho GH atau Z1 aja langsung gitu. Sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V1 V2 kuadrat ditambah Z2 ditambah H losses gitu. Ini untuk rumusnya. Nah, buat ini, kalau kan kalau yang pipa cabang itu biasanya dia cuma nyari, kuat arusnya debit alirannya doang, CU-nya gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lanjut Bang. Kalau cabangnya ini 2, ya kita bikin cabangnya 2 gitu. Terus kita mau bahas apa ini? Kalau kalian yang menurut kalian yang susah tuh materinya yang bagian mana? Mau nggak? Biar kita bahas aja sekalian. Semua Bang. Kemarin tuh ada Semua yang ya. disuruh pakai tabel Bang. Tabel itu buat nyari Reynolds bukan? Tapi itu pas di abang keluar nggak Bang? Nah, sebenarnya tuh kalau gue tuh dulu tuh nggak nyampe. Sebenarnya nih gue nggak belajar yang ini ya. Cuman pas tuh pipa Bernoulli itu keluar. Terus kuat debit aliran itu ada yang sama yang tahun lalu. Terus gue ngitungin apa aja? Ngitungin kecepatan pesawat sama analitik model 3 dimensi. Itu nggak ada di kalian yang itu. Jadi kalau ngebahas tahun lalu itu nggak relevan buat sekarang dibahas. Percuma kalian bahas tahun lalu, soalnya nggak mungkin keluar. Soalnya beda materi yang dibahas, gitu. Oke Bang. Nah, jadi kalian ya kalau yang susah semua, ya bahas satu-satu berarti. Paling dari latihan soal aja sih. Kayak gimana? Oke nggak? Oke Bang. Gas. Boleh. Oh ya nih. Paling yang RE Reynolds number itu temperatur dengan diameter. Nah, ini aja nih.
Mas ya, udah dibahas lah ya di kelas. Mau dibahas ulang aja. Jadi kan kita bisa baca di sini. SAE 30 oli pada temperatur SAE 30 oli pada temperatur 60 derajat Fahrenheit. Ini yang ya. Melalui sebuah pipa dengan diameter 3 feet. Diameter berarti D1 sama 3 feet. Pada kapasitas alir adalah 6.400 gal per menit. Kapasitas air 6.400. Yang itu tuh gal-gal itu Q-nya ya. Q-nya 6 gal per menit. QP ini yang Q suatu pipa dengan modul jalur pipa yang dirancang. Ini Q prototype. Nah, terus lagi. Nah, model jalur adalah model jalur pipa dirancang dengan diameter 3 inci dan fluida kerja yang digunakan adalah air pada temperatur 60 derajat Fahrenheit. Diameter yang mau dirancang, D prototype, D modelnya itu adalah 3 inci. Ini prototipe ya. Terus, dan fluida kerja yang digunakan adalah air. Ini air 60 derajat Celcius, Fahrenheit. 60 derajat Fahrenheit. Untuk mencapai keserupaan bilangan Reynolds antara dua sistem berapa kecepatan fluida untuk model tersebut. Nah, kita berarti ini pakai bilangan Reynolds ya, di mana ini berarti kan ditanyanya apa di V1 ya? Berapa kecepatan fluida untuk model V model? Answer jawab. Nah, kita bisa langsung aja. Kan berarti kan RM prototype sama dengan RE model. Kita mau tahu dari itu. Jadi rumus RE itu apa sih? Kecepatan ini, kecepatan fluida dikali diameter dibagi sama viskositas dinamik. Atau kita bisa pakai yang viskositas kinematik juga. Bebas mau pakai mana. Tapi yang kita gampang itu yang kinematik aja nih. Ini kinematik ya. Kita pakai viskositas kinematik. Jadi C, D, viskositas kinematik. Nah, mau tahu viskositas ini dari mana? Biasa kita tahu dari tabel. Tabelnya itu cara baca tabelnya. Tabel viskositas. Ada yang punya tabelnya nggak? Yang 7.1 Bang. Ya, yang buat itu yang ada viskositas kinematik, kinematik, bla bla bla. Buat air, buat fluida-fluida. Boleh minta kirimin. Nah, terus, kayak gini nih. Nah, yang kayak inilah ini ada di tabel tuh. Kalau yang di modul nggak ada nilai-nilainya Bang.
nggak ada nilai-nilainya ya? Iya bang, cuma ada dimensionless group. Ya udah harusnya kalau dia ngasih the bilangan Reynolds sih dia bakal dikasih tabel gini sih. Nah ini kan kita bisa lihat tabelnya ya kayak gini lah. Nanti misal di temperatur berapa, ini kan buat water di saturated state. Nah berarti tadi yang itu kan tapi Fahrenheit ya, kita harus cari tabel yang Fahrenheit. Biasa dikasih tahu sih. Misal kita contoh ada 60 derajat. Nah 60 derajat nih kita cari bagiannya mana. Biasa kan kalau misal mau nyari 60 derajat, nah ini 60 derajat Kak. Tinggal kita tarik garis saja, mau nyari apa? Viskositas kinematiknya Kak, atau viskositas dinamiknya. Kalau viskositas dinamik kan dia rho dibagi sama berat apalah itu. Itu untuk membuat nyari kalau ada tabel ya. Nah, kalau ini kan atau enggak diketahui lah, nggak mungkin cuma dikasih gini doang, nggak dikasih tahu apa-apa lagi. Itu kita tahu kalau untuk F air itu sebesar 1,21 dikali 10⁻⁵ feet kuadrat per second. Kalau si olinya, disposisi kinematik olinya itu adalah 4,5 dikali 10⁻³ feet kuadrat per second. Nah, jadi karena ini satuannya British ya, jadi kita harus ubah ke British semua. Jadi dari inci ke feet itu berapa? Inci ke feet. Inci ke feet itu 0,25 feet. Hmm. Nah, sekarang kita langsung masukin aja rumusnya. Hmm, air, bla, 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 bla. Yang dia nyari kecepatannya. Kecepatannya belum ada nih. Kita nyari dulu ya. P sama dengan A dikali V. AP, VP. AP-nya berapa? A-nya ini kan berarti dia bulat ya. Jadi pakai V per 4 B kuadrat dikali VP. Ini 6.400 gal per min. 6.400 sama dengan I per 4 B-nya 3 feet. 3 feet kuadrat dikali FP. Nah, jadi FP sama dengan QP 6.400 dibagi sama 7,3 kuadrat ini kita 7,07 feet kuadrat. Nah ini kan masih gal per min. Ini kita agak cari ganti dulu. 1 di feet 3 dibagi 7,481 gal dikali min per 60 second. Jadi kita hitung, dia dapat hasilnya sekitar 2,02 feet per second. Yang kita udah tahu nih si prototype-nya. Yang kita carikan si M-nya, si M, si modelnya. Jadi, udah pakai rumus Reynolds lagi. VP dP per VP sama dengan Cm dm per Cm. Ini VP-nya berapa? 2,02 feet per second dikali dP-nya
3 feet 3 feet per VP-nya berapa tuh? Itu kali ya, 4,5 10 pangkat min 3. 4,5 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan PM-nya dikali 0,25 feet dibagi 1,21 dikali 10 min 5 feet, feet kuadrat per second. Oke, kita dapat hasilnya feet per second. Jadi kita hitung, dia dapat PM sama dengan 0,0646 feet per second. Gitu. Ini gampang ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, mau nanya bang, kalau di apa abang dulu itu tabel apa aja sih bang yang dipakai bang? Soalnya kemarin disuruh ngeprint tabel, cuma kita orang print itu cuma satu tabel. Terus kan kemarin gua nanya, tabel apa aja pak yang di print? Apa cuma ini doang kata aku kan bang. Terus kata dia, iya kalau Ya. memang kalian perlu tabel yang lain di print aja. Nah tabel yang lain itu tabel yang mana? Kita orang bingung bang. Nah, itu pakai buku apa sih dia ngasih tahu referensi gak pakai buku apa biasa gitu buat ini mekanik fluida? Ada Bang bukunya. Hah? Nggak ada. Ada Bang, ada. Ada apa buku apa? Fluid Mechanic Muson yang 6, edisi Oh, 6. yang Unson edisi ya. Nah, di situ biasanya ada kan ini materi tentang Reynolds number. Nah, di situ cari. Nanti ada tabel-tabel, sebenarnya tabel-tabel kayak tabel thermal lah ini istilahnya gitu. Yang buat tahu oli, air di suhu segini berapa viskositasnya gitu sih. Bisa kalian cari aja nanti di buku itu. Harusnya ada, pasti ada gitu. Nggak mungkin harusnya ada. Pasti ada tabel itu. Terima kasih bang. Bisa nanti nggak dicari aja dulu ya. Kalau nggak ada nanti bilang gue lah. Dibantuin cari. Ini buatnya ini pakai Reynolds ya. Sebenarnya tuh Reynolds juga gue baru belajar tuh di Mekanika Fluida 2. Ini makanya Varico bagus ya, gebrakannya ya, keren-keren. Itu paling yang keluar paling yang kayak dia tuh kayak apa sih menurut gue yang keluar tuh kayak ngebandingin prototipe sama model, terus Bernoulli biasa, terus stagnansi, terus eh, nyari debit aliran dari pipa bercabang gitu. Sama apa ya paling apa nih? Yang apa nih Weber, Fraud, Mach, Euler mungkin bisa keluar. Paling kita bilangan mah keluar gak ya? Lihat di sini di contoh soal nggak ada sih. Dulu pas abang Mac Plus 1 berapa soal bang bosnya? Paling tiga sih, tiga atau dua, tiga kayaknya. Nah, kayak gitu-gitu, Maxflu, Termo, Perpan, itu soalnya nggak mungkin ada empat, ada lima, nggak mungkin. Paling ada tiga paling banyak. Kalau misalnya dapatnya empat juga ini ya, satu pasti teori gitu. Gitu. Apalagi ini karakteristik prototype udah analisa dimensional sih mungkin bisa ya, bisa keluar. SLTS. Nah, ini
Volume per waktu, anggap drawing time. Oh gitu, kalian ada nggak gitu soal yang bingung nih, kok bisa dapet ini, mungkin bisa kita bahas pas di kelas, kok bisa sih tiba-tiba dapet si Pareto segini. Hmm, oke. Kalau bilangan mah nih ya, bisa nih coba kalau mau bahas tuh. Ini soal nomor, nomor 3. Ini kalau soal tahun 2020 kemarin juga ada sih pesawat-pesawat gini. Jika sebuah pesawat udara terbang dengan kecepatan 1000 1120 kilometer per jam, V 1120 kilometer per jam, dengan pada ketinggian hanya itu 15 kilometer. Nah, untuk kecepatan yang diperlukan pada ketinggian 8 kilometer untuk memenuhi ini satu, H2-nya untuk memenuhi kecepatan bilangan Mach. Anggaplah sifat udara tersebut dengan sesuai dengan standar ATM, ATM-nya. Jadi asumsinya asumsi ATM state. Betul. Nah, yang ditanyain kan berapaan kecepatan yang diperlukan ya. Berarti yang ditanya tuh V2 sama dengan berapa? Caranya nah itu rumusnya kan MA sama dengan V dibagi C. Yang C itu angka dari KRT. Nah, nah, pada atmosfer standar Amerika, ya standar atmosfer kecepatan suara pada kecepatan itu sekitar eh, kayaknya kayaknya itu sekitar 265 meter per second. Nah, jadi kita bisa hitung kecepatan pesawatnya. Pertama kita ubah dulu jadi meter. Jadi pasti berarti dikali meter kilometer. Nah, berapa tuh? Naik 1000 ya. Dikali jam per second. 3600. Itu nanti dapat V1-nya itu 311,11 meter per second. Nah, habis itu kita nyari Mach number untuk yang pertama. MA1 sama dengan V dikali C. C-nya kan kita udah tahu ya, C-nya soalnya sesuai standar
ATM state. Nah, Amerika Amerika, standar Amerika 295 meter per second. Diisinya sama dengan 311,11 dibagi 295 sama dengan 1,054. Ini untuk mach numbernya. Dia itu nggak ada satuan ya, karena meter per second juga deh hitungannya. Nah, di situ kita cari kecepatan pesawat yang di 8 kilo tapi Mach 1, Mach 2 sama dengan V2 sama dengan C. Jadi kurang M. A. MA berarti V2 sama dengan MA dikali C. Di mana V2 sama dengan, nah kalau buat kecepatan suara di ketinggian 8 km itu 308. Nah ini pakainya pakai yang KFT ini ya tadi ya. Ada gue hitungnya tuh. Ya. Nah, yang 8 itu, oke. Ya buat 8 ini C15. C8 itu sekitar 308 meter per second. Nah, ini V2-nya berarti ya tinggal kita masukin aja 054 dikali 308 meter per second dengan terus kita dapat 324,63 meter per second. Terus kita ubah ke kilometer per jam. Berarti dikali 3.600 dikali dibagi 1.000. Terus sekitar 1168,67 kilometer per jam. Nah, buat dari apa ya tadi ya? Oh, kecepatan kecepatan suara pada ketinggian 8 kilometer itu nih. Amerika. Kita tentunya mahnya itu sebenarnya udah ada tapaannya ya dari standar Amerika ya. Jadi harusnya diketahui juga. Kadang tuh kalau zaman gue tuh dia C-nya tuh diketahuin antara 0,1 kah, berapa kah, atau enggak dia dapat suhunya dia. Nah, K-nya, R-nya berapa, T-nya berapa tuh udah diketahuin. Tuh.
Ini karena tahun 2000 soal tahun 2000 berapa nih, 2017 ya, mungkin kan ini dosennya juga masih dari ITB ya, jadi dia dikasih tahu kayaknya. Ya mah number masih tinggal masukin-masukin aja sih gampang gitu. Paling ada lagi nggak yang mau ditanyain? Materi apa gitu tentang apa? Bang, mau nanya Dulu. Bang, tadi tuh yang C8 dapat dari mana Bang? Nah itu ini dia menurut dari sesuai dengan standar atmosfer Amerika sifat udaranya berarti eh, dia tuh K KRT-nya tuh udah sesuai yang Amerika punya. Nah, nah, itu gue cari Google sih UES standar atmosfer dia tuh di tingginya berapa tuh berapa. Misal, yang ini emang masih nggak jelas sih soalnya sih. Anggaplah sifat udara disesuaikan dengan standar atmosfer Amerika. Nah, yang gua cari di Google 8 kilometer itu dia dapat 308 sampai 315 meter per second. Kalau buat yang 15 itu 209, 295 gitu. Nih, tapi kalau zaman gue dulu tuh yang tahun lalu yang soal pesawat juga, dia tuh diketahuin temperaturnya berapa, K-nya berapa, R-nya berapa sih. Jadi nanti kalau kalian ada ini rumus ini lagi, dia tuh pasti bakal dikasih tahu temperaturnya berapa segala macamnya. Nggak mungkin. Nah, kalau R-nya ini tuh dia udah ketetapan. R-nya itu dia eh, mol ya, itu kan satuan mol. R-nya itu 8,314 Joule per mol dikali K. Nah, terus temperatur udaranya berapa, terus K-nya berapa gitu. Itu sih buat nyari itunya ya. Bang, itu C8 sama dengan C ya Bang? Apa? C8 sama dengan C. Iya, itu kan V2 per C sama dengan MA. Nah, terus diubah itu C-nya dipindahin ruas ke kanan kok jadi C8 Bang? Nah, kan ini kayak dia kita ngebandingin pesawat nih. Pesawat yang ini di 15 kilometer, terus dia di sini 8 kilometer. Tuh, pesawatnya. Yang ngebandingin ini beda 7 kilometer. Ini 15 kilo, terus ini 8 kilometer. Tuh. Nah, jadi apa yang dibandingin? Jadi kecepatan yang di atas ini, kita mau tahu sih bilangan Mach-nya yang di sini berapa yang di atas ini. Nah, terus kalau misal kecepatannya kan tadi kita dapat yang di atas tuh 1,054 Mach ya, kecepatan suara. Nah, kita mau nih si pesawat yang ini pesawat satu nih, pesawatnya dua ini memiliki kecepatan di 1,054 Mach juga gitu. Nah, tapi di 8 kilometer sama 15 kilometer di atas permukaan laut itu dia memiliki temperatur yang berbeda. Jadinya C-nya ini berubah-ubah gitu. Karena yang di C15 itu dapat 295 meter per second. Sedangkan yang di 8 kilometer di atas laut itu dia dapat 308 meter per second gitu. Kenapa nilai C-nya berubah gitu. Ini kan dipengaruhi oleh temperatur. Itu untuk ininya ada tabelnya apa gimana Bang? Untuk temperatur di setiap ketinggiannya? Nah, ini dia dia kalau di soal ini dia tuh menyesuaikan standar atmosfer Amerika. Nah, biasanya tuh diketahuin sih di soal. Kalau kemarin tahun lalu gue diketahuin di kayak misal di ketinggian segini temperaturnya berapa? 20 derajat kah? Ini derajat kah? Gitu. Cuma ini nggak diketahuin. Dia cuma berpacu kepada standar atmosfer Amerika yang dimana kalau di standar atmosfer Amerika itu gua nyari-nyari juga ini nih. Dia tuh pakai feet dia jatuhnya. Nah, kalau di Google tuh udah dapet kecepatan suaranya
8 kilometer itu 308 meter per second. Ini harusnya diketahuin sih standar atmosfer Amerikanya, nggak mungkin nggak diketahuin. Soalnya kalau nggak diketahuin itu nggak bakal bisa dikerjain kan. Kalau zaman gue dulu tuh yang diketahuin cuma temperaturnya, kalau airnya itu udah ketetapan sama K-nya gitu. Ada lagi yang mau nanya? Berarti kalau ada kemungkinan soal kayak gini, udah diketahui berarti gitu Bang. Iya, paling yang diketahui itu kayak temperaturnya sama K-nya, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau kita kan mau nyari si C-nya, atau enggak C-nya tuh udah diketahuin, nggak mungkin nggak diketahuin, gitu. Kalau nggak misal ada salah satu komponen yang nggak diketahuin tuh nggak bakal bisa dikerjain. Soalnya paling dia nanya kecepatannya sih, kecepatannya atau enggak Mach number-nya berapa. Antara itu aja yang dicari, gitu. Oke Bang. Terus apa lagi ya yang mau dibahas ya? Suatu rancangan sungai di bawah dasar laut. Bang mau nanya Bang. Boleh. Tadi C akar K pi T itu C itu apa Bang tadi Bang? Yaitu dia konstanta, konstanta, konstanta apa ya? Konstanta kecepatan suara. Jadi kalau misal nih yang gue tahu tuh C, C sama dengan satu itu subsonik. Nih, em, Mach sama dengan satu itu transsonik, Mach lebih besar daripada 1,01 itu supersonik gitu. Bukan Bang, maksudnya yang ini Bang, yang C sama dengan akar K kali R kali T itu Bang. Ya, kenapa? Itu C itu apa Bang? Itu kecepatan suara. C itu Oh, kecepatan suara. oke Bang. Terus apa lagi? Bernoulli udah, fluida. Paling stagnansi, stagnansi cuma tinggal kita ini dulu. Kita masukin rumus saja. Kalau stagnansi kan rumusnya kan P0 sama dengan P1 ditambah nah, rho GH, rho GZ, PGZ. Rho V1, rho V1 kuadrat, 2 kuadrat gitu. Ini tinggal masukin aja. Paling kan nanti soalnya stagnansi di bla 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 gitu. Kayak yang dicontoh soal kan. Pesawat melaju dari titik satu menuju titik dua. Perbedaan tekanan antara titik satu dan titik dua adalah 2 bar. Berapakah kecepatan di titik satu? Gitu. Apa lagi ya? Udah sih paling itu doang sih. Paling nitip saja ya. Menurut gua nih yang bakal keluar itu pasti yang pertama analisis permodalan. Nih keluar nih buat nomor satu atau nomor berapa. Terus yang buat fluida dinamika, entah dia nyari stagnansi, persamaan Bernoulli, apa segala macamnya gitu. Kalau ini kan analisa permodalan bisa pakai Mach number atau pakai
Weber, Renault. Nah, kalau fluida dinamik nih pakai ada fluida statis, dinamis, terus stagnan. Ini doang sih paling yang ini, yang bakal keluar menurut gua. Satu lagi tuh paling ini, analisa dimensional. Oh enggak yang pipa-pipa ini nih, pipa-pipa yang Q sama dengan AVI, tapi pipanya berbanyak cabang Kak. Ketiga, keempat, lima, enam, ini misal. Gitu sih dari gua. Ada lagi Kak mau ditanya? Belum diselesaikan. Nggak ada ya? Ya udah lah kalau nggak ada mungkin gua tutup ya. Terima kasih yang udah join. Maaf ya kalau kurang jelas, kalau ngejelasinnya apa segala macam. Kalau misal ada yang mau nanya, boleh lah chat gua tanya-tanya aja nggak apa-apa. Oke, cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Malam. Kasih banyak Bang. Oh ya boleh boleh. Ya ya ya. Makasih makasih juga. Dah. Terima kasih Bang informasinya.